ada satupun ikan. Merasa mual setelah menatap muka trader itu terlalu lama. Tapi yang anehnya saat trader itu pergi, Anton tidak merasa mual lagi. Setelah kejadian mual itu, Anton dengan serius memperhatikan gerak-gerik dari trader itu. Tidak lama kemudian, drone yang sebelumnya kembali melempar trident ke arah trader itu. Dan seketika, trader itu langsung menghilang, dan beberapa saat setelahnya, drone itu berjalan ke atas dan malah melempar tridentnya ke arah Anton. Karena tidak bisa meloloskan diri, Anton mati oleh drone itu. Namun yang anehnya, sekarang layarnya Anton menjadi hitam tanpa adanya cat ia mati oleh drone. Beberapa saat kemudian, Anton kembali respawn tanpa ia mengklik tombol respawnnya. Di situ Anton menganggap mungkin itu adalah bug kecil di Minecraft. Jadi ia memakluminya. Setelahnya, karena barangnya Anton masih di luar, Anton bergegas keluar untuk mengambilnya. Namun sesampainya di sana, semua barangnya telah menghilang. Dan drone yang membunuhnya juga ikut menghilang. Dari kejauhan, Anton bisa melihat ada lutingan di atas sungai. Karena penasaran, ia mengambilnya dan langsung kembali ke rumah. Di dalam rumah, Anton merasa kalau semua mob yang tadi terbunuh oleh sebuah komen. Merasa tidak sanggup lagi melawan monster, Anton memutuskan untuk menunggu di dalam rumahnya sampai pagi hari. Karena para zombie masih saja di depan rumahnya, Anton menunggu beberapa saat lagi sampai mereka semua terbakar. Setelah itu, Anton pergi mencari trader yang sebelumnya di luar. Di jalan, Anton kembali menemukan lutingan dan mob yang mati di sana. Di situ, Anton tidak bisa menemukan tanda-tanda bahwa trader itu masih hidup. Karena merasa wandering tradernya sudah menghilang, Anton kembali ke rumahnya. Dan sekarang, ia merasa kalau layar monitornya sudah kembali normal. Setelah itu, ia memutuskan untuk keluar dari Minecraft. Keesokan harinya, Anton kembali melanjutkan game Minecraft-nya. Namun di situ, Anton bercerita kalau semalam ia bermimpi aneh tentang wandering trader yang sebelumnya. Jadi di Minecraft itu, ia mencoba mencari wandering trader itu lagi. Di situ, Anton berjalan menyusuri hutan. Namun meskipun begitu, ia masih saja tidak berhasil menemukan tanda-tanda dari trader tersebut. Saat ia kembali ke rumah, anehnya Anton malah mendengar suara trader itu. Di situ, Anton merasa kalau suara tradernya berasal dari lantai atas rumahnya. Saat sedang menaiki tangga, benar saja, trader itu berada di sana dengan kedua lelapanya. Dan saat Anton melihat ke arah trader itu, seketika badan Anton terjatuh dari kursi dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan Anton bisa pingsan dan terjatuh dari kursinya saat itu. Tapi untungnya semenjak keluar dari rumah sakit, Anton tidak pernah lagi mengalami hal itu meskipun melihat wandering trader. Namun hal itu hanya berlaku di world lain, tidak berlaku di world Anton yang sebelumnya. Jadi ada apa dengan wandering trader di world Anton yang sebelumnya? Apakah kalian tahu wandering trader itu siapa? Komen ya di bawah. Yang kelima, jika diamond block bergerak sendiri, jangan ganggu. Ada seorang player bernama Weasel yang baru saja kembali ke server temannya, Steel, setelah menyelesaikan kesibukannya di dunia nyata. Setelah bertemu, mereka berbincang di jembatan, membahas berbagai hal. Di situ Steel menanyakan kejadian aneh yang sebelumnya pernah dialami Weasel di dunia nyata, karena sebelumnya Steel hanya mendengar sebagian kisahnya saja. Weasel pun di situ menceritakan pengalaman seramnya di bandara, di mana Weasel secara tidak sengaja masuk ke backroom saat tengah malam. Mendengar cerita itu, Steel merasa merinding. Tak lama kemudian, Steel meminta izin pergi ke gunung untuk mining. Sementara itu, Weasel berkeliling di sekitar base mengumpulkan beberapa resource. Setelah kembali dari mining, Steel merasa diamond block miliknya bergeser dan langsung menuduh Weasel yang telah memindahkannya. Namun Weasel bersikeras bahwa ia tidak menyentuhnya, karena sebelumnya ia sibuk berkeliling. Saat itu juga hujan turun secara tiba-tiba, menambah suasana yang semakin aneh. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk tidur. Namun keesokan harinya, hujan tidak juga reda, meskipun mereka sudah tidur semalaman. Dan yang anehnya lagi, diamond block itu kembali bergeser. Dan di situ Steel lagi-lagi menuduh Weasel. Tapi jelas bukan Weasel lah yang melakukannya, karena sejak kejadian sebelumnya, mereka selalu bersama-sama. Setelah perdebatan mereka berakhir, tiba-tiba petir menyambar di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Sesuatu yang sangat tidak biasa. Merasa ada yang gak beres, mereka segera kembali ke tempat tidur. Namun yang anehnya, mereka tidak bisa tidur. Padahal sebelumnya ada petir yang menyambar. Seharusnya itu berarti cuaca sedang badai, yang mana seharusnya bisa tidur di Minecraft. Di situ mereka mencoba berpikir logis dan menganggap mungkin itu hanya bug atau lag dalam game. Setelahnya saat mereka turun dari base, diamond block itu kembali bergeser, tapi kali ini semakin jauh. Di situ mereka sempat berpikir mungkin itu adalah ulah dari Enderman. Tapi seharusnya Enderman gak bisa memindahkan diamond block. Dan di atas jembatan, Steel sekilas melihat sesuatu. Tapi saat ia menunjukkannya kepada Weasel, Weasel tidak melihat apa-apa di situ. Mengira mungkin itu hanya bug dari server, mereka memutuskan untuk merestart server dan masuk kembali. Berharap itu dapat memperbaiki bug servernya. Namun saat mereka kembali, diamond block itu kini tidak berada di antara solid block. Ketika mereka sedang memperhatikannya, diamond block itu tiba-tiba melesat menjauh dan Apa? hilang. Karena ketakutan, mereka segera pergi dan bersembunyi. Kemudian bertanya-tanya, bagaimana mungkin diamond block itu bisa bergerak sendiri. Di situ mereka memutuskan untuk segera tidur, berharap semuanya kembali normal. Namun keesokan harinya, hujan masih terus turun tanpa henti. Dan mereka yang masih penasaran, memutuskan untuk pergi ke tempat di mana diamond block itu terakhir kali menghilang. Namun setelah mencari cukup lama, mereka tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, Steel sempat mendengar suara blok yang hancur di bawah jembatan. Saat mereka mencari sumber suara itu, mereka hanya menemukan sekumpulan ayam tanpa ada tanda-tanda aneh lainnya. Saat tiba di base, mereka terkejut melihat diamond block raksasa di kejauhan. Karena penasaran, mereka turun dan mencoba mendekatinya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Steel berpikir untuk menambangnya, berharap bisa mendapatkan banyak diamond. Setelah beberapa menit mining, diamond block besar itu hancur dan menjatuhkan banyak diamond. Dengan penuh kegembiraan, mereka
Mereka mengumpulkan semua diamond itu dan bersiap untuk membuat armor baru. Namun saat mereka kembali ke jembatan, mereka menemukan sebuah sign bertuliskan, "Itu adalah milikku. Kau menyakitinya dan kau harus mati." Di situ mereka mulai panik, berpikir pasti ada orang lain di dalam world mereka. Dan tiba-tiba di ujung jembatan muncul sesosok makhluk hitam besar tak berbentuk. Makhluk itu mulai bergerak saat mereka dekat. Kemudian makhluk itu perlahan mendekati mereka. Mereka mulai merasa pasti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebelum mereka bisa bereaksi, makhluk hitam itu tiba-tiba menerkam mereka. Dan sejak saat itu, keberadaan mereka berdua menghilang selama-lamanya. Oke guys, seperti biasa untuk nomor 6 dan 7, mohon maaf banget, itu kita cuma bisa ngasih video-video lama karena waktu aku dan timku terlalu banyak kebuang untuk bikin creepypasta yang tema Ramadan nomor 1 dan nomor 2 guys. Jadi kalau kalian mau nonton video-video creepypasta lama untuk nostalgia, kalian bisa nonton nomor 6 dan 7 guys. Oke, nuhun. Maaf ya guys kalau mengecewakan. Yang ke-6, Your Best Friend. Ada seorang player bernama Wilton yang baru saja membuat world survival-nya. Karena harus pergi ke toilet, ia meninggalkan Minecraft-nya dan berakhir bermain di malam hari, lalu diserang banyak zombie. Karena malamnya terasa begitu panjang, Wilton mencoba keluar Minecraft, lalu masuk lagi ke world-nya, dan ternyata menjadi siang. Di situ Wilton berpikir, mungkin sebelumnya Minecraft-nya error dan menyebabkan waktunya tidak jalan. Tapi anehnya, semua itemnya menghilang juga. Wilton keheranan, dan saat mencoba membuka inventory-nya lagi, ia menemukan buku berjudul Hai, yang saat dibaca mempunyai arti, "Ini teman terbaikmu, datanglah ke rumahku, lihatlah ke kanan." Sontak Wilton refleks melihat ke kanan, dan ternyata ada sebuah rumah yang sebelumnya tidak ada. Wilton menghampiri rumah itu, namun saat masuk ke sana, Minecraft-nya mengalami loading aneh, dan secara mengejutkan, ia tiba di sebuah village. Ia melooting village itu, dan pergi mencari para villager. Namun saat mengecek thread villager di sana, ia dikejutkan dengan buku yang ditawarkan villager itu. Judul bukunya sama dengan judul buku yang didapatkannya. Dibanding harus memikirkan apa hubungan buku Hai dengan villager aneh itu, Wilton memilih pergi mining saja. Ia mining dengan cara strip mining, namun tidak berhasil menemukan diamond. Sehingga ia berpikir untuk mencoba cara paling efektif untuk mencari diamond. Dan ternyata lumayan berhasil. Saat ia ingin menaruh hasil miningnya ke chest, ia dibuat terkejut dengan chestnya yang sudah dipenuhi banyak diamond. Merasa error Minecraft-nya membawa berkah untuknya, jadi ia pun tanpa perasaan was-was mengambil diamond-diamond itu. Saat ia keluar dari tempat mining, apesnya ia diserang banyak zombie yang gak kebakar. Tapi anehnya, sebelum zombie itu menyentuhnya, zombie-zombie itu mati secara mendadak. Karena ia takut, ia pun masuk ke dalam salah satu rumah villager. Secara mengejutkan, ada sesosok entity yang menjamscare-nya, sekaligus membuat world-nya menjadi malam. Karena ia panik, ia pun lari menjauh dari village aneh itu sejauh yang ia bisa. Tapi setelahnya, muncul chat dari entity itu yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Wilton. "Kenapa kamu meninggalkanku? Bukannya selama ini aku sudah baik kepadamu? Aku sudah memberimu diamond dan membunuh para zombie yang menyerangmu. Namun kau malah meninggalkanku. Kenapa? 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 Jawab aku. Apakah kamu menghindariku karena diriku yang jelek ini? Kamu sangat jahat." Wilton menghiraukan chat itu, lari dan berlari semakin kencang hingga tak mempedulikan apapun di sekitarnya. Allahu Akbar. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya entity ini hanya ingin mencari teman saja dengan membantu para player agar bisa bermain survival dengan mudah. Dan ia hanya ingin player yang telah dibantunya menerimanya apa adanya, tidak takut akan mukanya yang menyeramkan itu. Yang ketujuh, Never Sleep at Coordinate Octuple 6. Di awal, ada dua orang player Minecraft yang sedang bermain bersama bernama Wizzy dan temannya Julian. Pada saat itu, mereka sedang mengobrol di chat pada malam hari, di mana Julian ini bercerita kalau dia pernah mengalami kejadian creepy di dunia nyata. Katanya si Julian ini saat sedang jalan-jalan di tangga sebuah bangunan di kota terbengkalai, kakinya merasakan sakit seperti patah tulang. Dan kemudian ia dibawa ke rumah sakit, namun yang anehnya, kakinya Julian tidak ada luka sama sekali saat dicek dokter. Setelahnya, Julian kembali ke kota terbengkalai itu dan iseng menghitung anak tangga yang ia naiki di sebuah bangunan kota terbengkalai. Dan ternyata, total anak tangga yang ia hitung ada sebanyak 666. Beruntungnya waktu dia menghitung anak tangga, dia masih berada di anak tangga ke-665. Sehingga dia nggak dalam bahaya dan langsung kembali setelah mengetahui fakta tersebut. Lanjut ke Minecraft. Setelah Julian bercerita, ia balik ke rumah. Sedangkan Wizzy sedang menempatkan torch di sekitaran rumah agar tidak gelap. Setelah itu, Julian memanggil Wizzy untuk ke rumah. Dan Julian bilang kalau dia baru sadar ketika menekan F3 di keyboardnya. Rumah mereka saat ini berada di koordinat X666 dan Z666. Karena Julian takut kejadian yang sama akan terjadi, jadi ia ngotot pengen pindah rumah. Tapi si Wizzy ini menolak karena ia sangat sayang dengan rumahnya itu. Karena Wizzy susah dikasih tahu dan si Wizzy ini ngeyel terus, jadi Julian memutuskan untuk keluar dari server. Karena Wizzy ingin membuktikan kalau dia akan baik-baik saja pada temannya, jadi Wizzy juga sengaja menempatkan kasurnya di ketinggian Y66 supaya semua angka koordinatnya pas menunjukkan angka 6. Wizzy tidur di situ, tapi saat bangun, anehnya ada sign bertuliskan thank you. Juga ada seseorang yang mengintip dari balik jendela.
itu Wheezy ngebug karena ia tidur tepat di bawah lantai rumahnya. Jadi Wheezy terpaksa menghancurkan kasurnya dan keheranan melihat sign yang tak pernah ia tempatkan sebelumnya. Wheezy berkeliling rumahnya untuk mencari siapa yang jahil kepadanya. Tapi sepertinya ia tidak sedang dijahili oleh seseorang, melainkan sedang diintai oleh sesuatu. Saat ia sedang berada di luar dan memandang ke arah rumahnya, terlihat ada sesosok Steve yang sedang mengintip dari dalam rumahnya. Ia perlahan-lahan mendekati sosok itu dan langsung masuk rumah secepat mungkin. Namun anehnya, Steve itu sudah menghilang. Tapi ketika ia mengecek dari jendela luar, Steve itu masih ada di dalam rumah. Tapi lagi-lagi menghilang ketika Wheezy masuk rumah. Ia bolak-balik mengecek dan hasilnya tetap sama. Namun setelah beberapa saat, Steve itu benar-benar menghilang. Ketika Wheezy mondar-mandir mencari Steve yang hilang tadi, tiba-tiba Steve itu sekarang muncul di kejauhan. Tapi menghilang lagi setelah Wheezy mendekat ke tempat itu. Lalu Steve itu muncul lagi di balkon rumah Wheezy dan hilang lagi. Wheezy sedikit heran dengan hal itu karena ini pertama kalinya ia mengalami kejadian semacam itu. Wheezy juga yakin itu pasti bukanlah player biasa karena Steve itu bisa menghilang ke sana kemari. Di sini Wheezy mulai percaya kalau angka 666 adalah angka keramat dan memberitahu temannya melalui sign bahwa sepertinya Wheezy telah membangunkan sesosok hantu di servernya. Dan lagi-lagi ketika Wheezy berada di luar rumah, ia melihat sosok Steve itu lagi yang masuk ke dalam rumahnya. Wheezy pun mengecek rumahnya dan sekarang nampaknya sign-nya telah berganti menjadi aku akan membunuh domba-dombamu. Sontak Wheezy pun mengecek para dombanya dan untungnya dombanya masih hidup. Tapi saat dombanya ditinggal sebentar, tiba-tiba saja ada Steve lewat dibarengi dengan dombanya yang menghilang seketika. Seakan-akan para dombanya dibawa oleh Steve tersebut. Di situ Wheezy mencoba untuk mencari-cari para domba, namun tetap saja ia tidak menemukannya. Karena tak kunjung menemukannya, jadi ia balik lagi ke rumah dan melihat kalau tulisan sign-nya telah berganti lagi menjadi aku ada di tempat miningmu. Walau sedikit takut, Wheezy tetap memberanikan diri pergi ke tempat miningnya untuk menghampiri sosok Steve tersebut. Ketika mengecek ke lorong-lorong miningnya, Wheezy melihat ada sign lagi dan tulisannya berartikan kalau dia akan diteror malam ini. Karena panik, Wheezy pun balik ke rumah sambil mengendap-endap. Dan ketika Wheezy ingin mengecek kondisi di luar, Wheezy di-jumpscare oleh entity itu. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta